Pada suatu hari, muncul dark spirit yang menyamar menjadi aku. Mendatangi dua orang yang berbeda, mengaku bahwa ia adalah tubuh jiwaku yang ingin berkomunikasi dengan mereka. Ada beberapa hal yang aku bisa pelajari dari kasus ini. Tak menjamin orang dengan skill lebih tinggi bisa membongkar penipuan dark spirit ini. Bagiku, ini terjadi karena Tuhan yang berkehendak. Atau jangan-jangan dia ini merasa pada level tinggi, padahal sebenarnya Tuhan menilai orang ini biasa-biasa saja. Dan karena inilah orang ini menjadi cukup menyusahkanku, menganggap bahwa itu adalah aku yang sebenarnya, merasa bisa berkomunikasi dengan jiwa seseorang. Pada suatu hari, orang ini bertanya, apakah aku punya ciri bla 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 di tubuh fisikku? Ku jawab bahwa aku tidak memiliki ciri itu di tubuh fisikku. Sebalnya, orang ini beberapa kali bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan makin lama makin ngotot. Ku biarkan dia dengan ketersesatan rasa penasaran. Tubuh fisik dan tubuh jiwa kan hampir-hampir mirip. Dan ketika ada perbedaan yang mencolok, maka itu jelas bukan aku. Dan lagi pula, aku tak merasa memikirkan orang ini yang seperti dia duga padaku. Dari dua orang ini, hanya satu yang bisa membongkar kedok penyamaran dark spirit. Bagaimana caranya? Kalau anak indigo punya bakat scanning energi untuk mengetahui jenis apakah makhluk yang mereka temui, maka orang yang kumaksud ini sebenarnya tidak memakai metode ini. Dia hanya woles saja sewaktu didatangi dark spirit. Masa bodoh. Sebenarnya, dia sudah tahu dari awal, karena dia mencium bau busuk. Ya, bau busuk. Dan aku yang asli tidak beraroma busuk lah. Dark spirit ini makin menekan untuk mendekati twin flameku, hingga sesuatu hal terjadi. Aku ilustrasikan ibaratnya, kita ini punya tato di jidat. Tato yang tersembunyi, yang kalau dilihat secara mata biasa, itu tidak terlihat. Seperti kulit biasa saja. Lalu, tato itu mendadak muncul karena dark spirit makin mendesak, mengeluarkan cahaya mengenai tubuh dark spirit yang menyamar menjadi aku. Seketika, kulit muka, tangan, dan tubuhnya meleleh, dan ia pun berubah menjadi buruk rupa, mengerikan. Dark spirit itu pun akhirnya menyadari kalau kedoknya terbongkar, dan setelah terbongkar pun ia masih beberapa kali datang kembali menyamar, dan kedoknya masih terbongkar. Nekat kan? Perjuangannya bisa dikatakan good lah. Hingga pada satu titik tertentu, karena dark spirit ini tidak bisa menipu, maka dia melakukan ikrar, ancaman, akan mencelakai kami secara fisik. Semisal dengan merekayasa sebuah kejadian, seolah-olah jika itu dilihat manusia biasa adalah sebuah kecelakaan. Aku berdoa, memohon perlindungan kepada Tuhan atas keselamatan kami. Kami hanya takut pada Allah. Kami tidak akan takut pada ancaman makhluk buruk rupa itu.